Bapak bilang bukan kode kanon di Bible versi mana? Nah, kalau Bapak bilang itu bukan kode kanon, itu adalah di versinya Bible Bible yang konservatif, Pak. Gini, besok lagi kita akan bahas. Di NIV ada nggak, Pak? 1 John 5:7. Ada yang ada, enggak. Aku udah enggak semua Alkitab aku punya. Aku lebih sisi lagi. Lah, buru-buru amat sih, baru 9:30. Ini dibaca. Bacain, tolong bacain. Maksudnya dibacain, kamu baca. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Ya lah, Therefore the Lord himself. Udah belum? Itu kamu baca aja. Aku lupa. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive. The Virgin ya, Pak ya? The Virgin ya. Tadi Bapak baca teks bahasa Indonesia apa? Perempuan muda. Sama nggak, Pak? Perempuan muda sama virgin? Perempuan muda bisa virgin, bisa enggak? Ya. Itu. Berarti sama nggak terjemahannya? Beda. Beda. Jadi yang benar yang mana, Pak? Atau yang salah yang mana? Maka harus dikejar ke aslinya. Nah, aslinya apa coba, Pak? Makanya. Nanti harus dilihat dulu di dalam Septuaginta. Ini Septuaginta depan kita nih, Pak. Bapak cek bahasa Ibrani-nya dulu apa? Astaga. Ibrani mana? Nanti situ nggak percaya lagi aku. Ibrani enggak, Bapak tunjukin aja. Ibrani yang mana? Nanti kalau aku Bapak mau pakai Westminster boleh. Ibrani yang mau mana? pakai Aleppo Codex boleh. King James Restored. Paling enak Bapak buka biblehub.com, Pak. Ini Bible Hub aku baca. Aku punya. Bapak buka biblehub.com aja, lebih enak. Bible Hub nih. Aja. Ini HP baru, Bible Hub. Oke. Nah, ini. Interlinear. Ini Ya interlinear. udah, interlinear boleh. Berapa tadi? Yesaya 7. Yesaya 7. 14. Ayat 14. Yang disebut the young woman itu kata yang mana? The Virgin Ha'almah. Ha'almah Di itu situ virgin almah. atau young woman, Pak? Bentar, Almah ini young woman, maiden, young woman. Young woman? Bukan virgin? Bukan. Itu KJV virgin tuh, Pak. Iya. Terus Oke. persoalannya di mana? Sekarang buka Matius 1:23. Persoalannya saya kasih tahu nih, Pak. Matius 1:23. 2, 3. 23. Behold, bahasa Yunaninya. Nah, mau bahasa Inggris dulu boleh, bahasa Indonesia dulu boleh. Parthenos, virgin. Parthenos, virgin, ya Pak ya. Kalau Bapak tadi baca ada young woman, itu Parthenos atau bukan? Parthenos atau bukan? Ya, lihat Septuaginta. Ya iya, ini Septuaginta. Septuagintanya apa? Ini Parthenos. Parthenos. Iya. Ya sudah. Ya Nah, sudah. persoalannya di mana? Jadi ini Parthenos untuk kata virgin. Iya, Yang seharusnya virgin atau young woman? yang woman. Harusnya. Ya, Kenapa jadi virgin? gini, kan kita sama-sama tahu bahwa Matius, tadi kita di Matius ya. Matius 1:23. Matius kan ditulis setelah Markus dan sebagainya kan. Hmm. Lalu kemudian diketahui bahwa Maria yang masih muda itu adalah masih perawan. Karena di dalam Lukas dikatakan dia tidak bersetubuh dengan laki-laki sampai melahirkan. Oke. Jadi tidak ada persoalan. Jadi Matius 1:23 itu mengutip Yesaya 7:14 nggak, Pak? Mengutip dari Septuaginta bukan? Iya, dari Yesaya 7:14. Iya. Iya, benar. Mengutip Yesaya itu berdasarkan Septuaginta kan? Iya. Nah, iya. Di Septuaginta Parthenos kan, Pak? Parthenos. Virgin. Di KJV virgin. Yang bahasa Indonesia perempuan muda. Iya. Sama nggak, Pak, perempuan muda sama virgin? Ya perempuan muda yang masih virgin. Iya, tapi arti perempuan muda dan virgin itu artinya sama nggak? Beda, perempuan Beda. muda belum tentu virgin. Oke. Bapak tahu nggak kalau Parthenos diambil dari kata halmah kan tadi kan? Ya. Kalau kata virgin harusnya bahasa Ibraninya apa? Aduh, aku nggak. Betulah, Pak. Saya kasih tahu aja biar cepet. Apa? nih. Betulah. Ya, oke. Terus kenapa? Persoalannya apa? Persoalannya. Gitu loh. Ya. Sekarang kenapa kata ha'almah yang ada di Yesaya 7:14 Ya. diterjemahkan menjadi Parthenos yang artinya virgin, tapi kenapa di Keluaran 2 ayat 8 kata yang sama ha'almah kenapa diterjemahkan jadi neanis, Pak, nih? Sebentar. Ini Keluaran 2 ayat 8. Keluaran 2. Keluaran 2 ayat 8.
ayat 8. Watomer lah bat. Ada kata ha'almah nggak Pak di situ? Coba cek. Parau. Sowen. Ya, ha'almah. Betul? Ya. Ha'almah. Ya. Di sini jadi apa Pak? Bahasa Yunaninya nih Bapak bisa lihat nih. Parthenos bukan? Bukan. Bukan, jadi apa? Neanis. Neanis. Terus kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Iya. kenapa ha'almah di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi Parthenos virgin? Kenapa ha'almah di Keluaran 2 ayat 8 diterjemahkan menjadi Neanis, wanita muda? Di Septuaginta maksudnya. Ini Septuaginta, ya, Pak. kita lihat Septuaginta. Ya. Nah, ini masuk kepada hermeneutik bahwa di dalam menerjemahkan itu ada yang namanya tafsir. Jadi, makanya aku bilang tadi bahwa kita mesti mencocokkan ke sana. Kenapa para rabi lo ini, rabi lo bukan Kristen lo ya. Kenapa para rabi membedakan? Kan begitu kan? Rabi Yahudi Kan abad 2 sebelum Masehi. Ya. Kan dia di sini kata virgin tadi kalau nggak salah ya. yang di mana? Yang di Yesaya itu loh, Ya. kan? Ya. Menggunakan kata itu. Ya, Parthenos. Iya, Ya. kena. Kita mesti nanya ke Yahudi lah, tanya saya. Enggak usah. Enggak usah Pak nanya Yahudi. Nah, coba jawabannya gimana dulu? Karena orang Kristen mengubah kata neanis yang ada di dalam Yesaya 7:14 menjadi Parthenos supaya cocok dengan Matius 1:23. Sebentar. Jadi, menurut Kohdondi, Septuaginta itu aslinya Neanos. Neanis. Iya, Neanis. Di Septuagintanya. Ya. Di sini tadi Neanis bukan? Yang Keluaran 28 Neanis, tapi Nah, Yesaya yang tadi. 7:14 jadi Parthenos. Kenapa dipakai? Lah Bapak yang pakai. Lu saya enggak. Loh, kalau enggak kenapa KJV jadi virgin? Kami KJV itu- menerjemahkan virgin dari mana, Pak? Maka- Dari sini. Maka kalau di kami ini, waktu menjelaskan itu dikaitkan dengan Yesaya itu. Iya. Bahwa ini adalah perempuan muda yang masih perawan. Bapak tahu perspektifnya Yahudi perempuan muda itu siapa di Yesaya 7:14? Itu adalah istrinya Nabi Yesaya sendiri, Pak. Anak kedua itu sedang mengandung anak keduanya Yesaya. Jadi perempuan muda tidak harus selalu perawan. Tapi kalau perawan ada yang tua, Pak. Perawan walaupun tua disebutnya betulah gitu. Ya. Nah, Ya, itu boleh. bukti. Ini bukti, Pak. Ini bukti bahwa Kristen mengubah Septuaginta sesuai dengan kacamatanya Kristen. Sebentar. Sebentar, Pak. Ini bukti bahwa Kristen mengubah terjemahannya Septuaginta, artinya diresensi, Pak, ya, oleh Bapak Gereja di abad kedua, ketiga, keempat oleh Origen, Lucian, dan Hesesius, sehingga Yesaya 7:14 matching dengan Matius 1:23. Gini, Kohdondi punya nggak Septuaginta yang asli? Bapak yang punya nggak? belum diubah. Bapak punya nggak? Enggak. Nggak ada. Memang aslinya sudah nggak ada. Ya sudah, kenapa Loh, ngomong diubah? Makanya kalau Bapak bilang tidak diubah, saya tanya Bapak, kenapa yang di Yesaya Parthenos, kenapa yang di Keluaran 28 Neanis? Makanya aku nanya, tanyalah sama orang Yahudi tadi Loh, katanya. Kita yang bicara enggak. Yahudi. Kan yang Bapak- menerjemahkan kan orang Yahudi. Gini, sekarang gini Pak. Kalau ini saya kasih ke orang Yahudi, mereka mau nggak baca Pak? Ya nggak tahu saya. Nggak mau. Nyoba aja. Nggak mau. Lalu Yahudi pakai Ini. Septuaginta nggak? Enggak. Ya sudah. Nah itu dia makanya. Ya udah. Jadi orang Kristen menggunakan tanah tapi melalui Septuaginta. Tidak juga. Karena kami Kalau nggak itu- pakai Septuaginta, kalau nggak lewat Septuaginta lewat mana Pak? Karena kami kalau teolog yang benar itu semua dijejer. Bahkan seluruh terjemahan pun kita lihat lalu asalnya dari mana. Sehingga lalu kemudian diambil kesimpulan. Kenapa dipakai virgin kita terima? Kenapa bukan perempuan muda? Karena di dalam Lukas juga disebutkan bahwa dia tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus. Ya. Itu. Oke. Itu tidak menjawab pertanyaan saya Pak. Kalau tidak lewat Septuaginta, perjanjian lamanya Kristen dari mana? Perjanjian lamanya Kristen sekarang atau kapan? Loh ini? iya Kristen dari mulai awal sampai sekarang Pak, yang Bapak pakai ini. Ya dari yang Yudai bahasa Ibrani dong. Kenapa dari Septuaginta? Bapak nggak tahu bahwa perjanjian lama Bapak itu diambil dari Septuaginta? Tahu, wong kita Nah. juga baca, saya punya juga itu Septuaginta. Nah. Cuma persoalannya kami tidak menjadikan itu sebagai satu patokan harus pakai itu. Maka waktu kami Nah, menjelaskan, sekarang KJV perjanjian lama diterjemahkan dari mana Pak?
KJV diterjemahkan dari kalau nggak salah dari PL-nya Septuaginta. Septuaginta. Iya. Maka saya tidak selalu menggunakan KJV. Nah, sekarang saya KJV, bandingkan. kalau KJV Virgin, LAI perempuan muda, yang salah yang mana? Dicombine. Karena memang Maria masih muda. Dicombine itu menurut siapa? Menurut Kristen. Menurut Kristen. Menurut Yahudi itu bukan untuk Maria. Nah, itu urusannya Yahudi. Nah, kan dipusingin amat. Urusan kita. Yahudi, tapi kenapa Bapak pakai gitu loh maksudnya? Karena saya setuju dengan Yahudi Paulus dan Yahudi Yesus. Yahudi Paulus itu pagan, Pak. Tidak. Nah, sekarang dia rabi kok pagan gimana sih? Loh. Sekarang saya tunjukin. Dia rabi loh. Oke, sekarang kalau rabi Yahudi, Pak, Anda nggak percaya Tuhan bisa jadi manusia? Loh, tadinya ya enggak. Kan dia kemudian dapat Jadi wahyu. percaya. Iya. Oleh siapa? Oleh wahyu Tuhan. Wahyu siapa? Yesus. Wahyu Yesus. Baca ini, Pak. Apa ini? Analogi to the history of Christ and when we say all that to the world. Jupiter, saya nulis siapa dulu? Ya tinggal dibaca depannya, Pak. Martir. Ini mesti diterjemahkan dengan benar. Ya, kalau menurut Bapak yang menerjemahkan ini tidak benar, tolong Bapak terjemahin coba. Dari tulisannya Justin Martyr. Yang benar seperti apa? Aku enggak bisa komentar dulu. Gini, Justin Martyr sebagai orang-orang yang awal ya, itu pertama dia tulis kepada siapa? Karena dia kepada anaknya sendiri yang orang sebagai warga negara Romawi Ya. dan kepada Kaisar. Nah, jadi dia ngomong sama mereka, kalau kamu melihat bahwa Word itu, tentu kamu anggap itu anaknya Jupiter gitu kan? Kira-kira begitu. Nah, ini We penjelasan. propound nothing new, nothing different. We Iya. propound nothing different. Jadi apa yang dipandang? From what you believe, Ya. ya. Sebagai apa? Sons of Son of Jupiter. Jupiter. Berarti apa yang Justin Martyr anggap Yesus itu sebagai putra sulung Tuhan yang lahir tanpa persetubuhan, yang disalib, yang mati hari ketiga. We propound nothing different than what you believe and esteem as sons of Jupiter. Terus kenapa? Ya Persoalannya pagan, apa? Pak, makanya pagan. Menurut Justin Martyr, ya menurut dia namanya tafsiran ya terserah dia. Lah saya tidak memakai tulisan Justin Martyr sebagai patokan, kita hanya sebagai referensi. Jadi gini, Kodondi, Ya. tahu nggak kelemahannya Kodondi? Saya selama ini melihat Kodondi itu ya, menggunakan berbagai tulisan secara potongan, lompat dari sana, lompat dari sini. Jelasin saya, Pak, yang utuhnya gimana? Harusnya pertama kalau kami di teologi misalnya mau membahas tentang Justin Martyr itu akan menjadi disertasi tersendiri. Kita ada bisa mengambil satu potong kalimat itu kemudian kita berarti pagan gitu loh. Satu itu dulu. Kayak Calvin sampai hari ini nih para pembenci Calvin yang tidak tahu Calvinisme itu menyerang terus saya menggunakan istilah memperkosa gedebok pisang. Gedebok pisang dikira perempuan diperkosa bisa-bisan. Padahal gedebok pisang. Kenapa? Mereka baca aja tidak pernah. Oke. Itu loh maksudnya. Sekarang pertanyaan saya gini, Pak. Kalau Bapak bilang tadi kekurangan saya adalah saya mengambil potongan-potongan itu dan tidak mengambil secara utuh. Saya tanya Pak Heno, apakah Kristen tidak memperkosa konteks yang ada di dalam Tanakh? Tidak. Tidaknya di mana? Karena semua integrated. Tidaknya di mana, Pak? Buktinya tadi? Semua. Buktinya tadi Bapak tidak bisa jawab. Kenapa Parthenos, kenapa Neanis? Loh, kan dibilang itu terjemahan. Salah satu Iya. terjemahan kan bisa ditambahkan. Saya udah dari awal udah ngomong. Enggak. Bisa ditambahkan, bisa semua terjemahan. Justru gini, Pak. Yang saya maksud dengan konteks adalah ketika bicara misalnya Yesaya 7:14 itu sedang bicara tentang siapa? Tentang anaknya yang kedua daripada Yesaya sendiri. Itu konteksnya orang Yahudi. Menurut Yahudi. Iya, ini kan kitabnya Yahudi, Pak. Ini kan kitabnya Berarti Yahudi. kan itu tafsirannya Yahudi. Ini kitab siapa? Iya. Ah, Itu ini kitab Kristen siapa? juga. Enggak. Kristen. Bukan. Wong Kristen kitabnya dua. Bukan, Kristen yang ini, Pak. Apa Bukan itu? yang ini. Ini Tanakh, ini Septuaginta. Oh, Kitab salah. Kristen yang ini. Di sini situ Buktikan salah. saya salah. Buktikan saya salah di mana, Pak? Buktikan salah saya di mana? Kekristenan itu memakai PL atau Tanakh. Perhatikan ya, PL Perjanjian Lama atau Tanakh dan Perjanjian Baru. Itu dulu. Salah.
Ya terserah. Bukan tanah. Lalu kita buktikan. Apa? Yang dipakai Kristen, Septuaginta Pak, bukan tanah. Aku nggak pernah pakai Septuaginta. Lah, PL Bapak dari mana kalau nggak dari sini? Iya, dari Ibraninya. Coba Bapak sekarang tunjukkan, buktikan ke saya. Itu KJV nerjemahin dari mana? KJV dari Septuaginta. Nah, ya sudah. Loh, itu terus kenapa? Loh, ya berarti kan benar dari Septuaginta, Kan bukan dari tanah. Aku kan udah jelasin dari awal. Kita Pak, ya. tidak bisa ini mohon maaf menjelaskan. nih. Ini adalah skema daripada penulisan kitab Bapak. Ya, ini termasuk untuk Yahudi, ini buat Kristen. Di sini nih Septuaginta nih. Jadi ini ya, seperti tadi kita ngomong nih. Ini yang menjadi Old Testament-nya Kristen, Septuagint Pak, bukan tanah, bukan ini nih. Nah, sekarang kasih tahu nih. Sekarang kasih tahu. Ya. Kalau sekolah teologi itu disebutkan bahwa Septuaginta itu adalah salah satu di antara terjemahan. Jadi bagi saya itu adalah sejajar dengan King James dan lain-lain. Itu loh maksudnya. Loh iya. Ya sudah. Berarti kan Bapak membenarkan bahwa PL Bapak berasal dari Septuaginta, bukan dari tanah. Septuaginta dari tanah. Nah, Iya. terjemahannya kan beda. Betul. Nah, kita jelasin. Nah. Septuaginta menjelaskan ini sebagai gitu. Nah, iya. Parthenos. Jadi Bapak menggunakan kitab ini yang terjemahannya sudah diresensi oleh orang Kristen. Oleh orang Yahudi. Orang Karena- Kristen Pak, Hesisius orang apa? Hah? Hesisius. Loh kok Hesisius? Yang meresensi ini Hesisius, Lucian, dan Origen Pak. Sebentar, yang nulis Septuaginta siapa? Saya nggak nanya yang menulis, yang meresensi. Ya, yang meresensi. 3 orang ini. Gini ya. Siapapun yang meresensi, ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa Septuaginta ini ditulis oleh orang Kristen. Saya nggak bilang Septuaginta ditulis Kristen, Pak. Bapak tadi sendiri yang menjelaskan bahwa Septuaginta Ditulis oleh orang Yahudi, diterjemahkan, bukan ditulis, Pak. Diterjemahkan Ya. dari tanah ke bahasa Yunani Oleh orang Yahudi. oleh Rabi Yahudi, tapi itu pun 2 kali, Pak. Ya. Ya. Yang diterjemahkan oleh Rabi Yahudi 72 orang itu hanya Pentateuch. Terus, Oke. pokoknya sampai selesai makanya saya Ya, bilang. yang Neviim dan Ketuvim juga diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi, bukan rabi-rabi Yahudi, tapi ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Selesainya tahun 132 Ya. sebelum Masehi. Ya. Jadi ini kan Pak, di abad kedua yang ini diresensi oleh Origen, Lucian, Di resensi itu apa? dikoreksi terjemahannya. Bapak udah pernah melihat Septuaginta yang tulisannya apa? Oktagon itu yang jadi kalau ini kan biasanya kan 2 kolom nih Pak ya. Origen punya tuh 6 kolom Pak. Nah, gini, makanya aku bilang di dalam pengertian kita yang nanti di dalam kitab suci itu tidak berdiri pada satu teks atau kodeks. Makanya aku bilang tadi, bagi saya tidak mau mewakili seluruh kekristenan. Ya. Saya hari ini berdiri sebagai personal dulu nih ya, yang sudah belajar teologi. Jadi bagi saya seluruh terjemahan baik itu Septuaginta, nanti Alexandrian, Bizantium, nanti Codex Sinaiticus, Vaticanus itu adalah bagian yang harus saya pelajari semua. Dan tidak menganggap ini paling benar, ini mutlak. Itu enggak begitu. Nah, terus? Jadi kalau ngomong bahwa PL-nya kami adalah Septuaginta, salah gede itu. Tolong jelasin Pak, dari mana? Itu, saya udah jelasin tadi. Lah tadi udah terbukti bahwa KJV itu menerjemahkan PL dari Septuaginta. Makanya kita ngomong kepada jemaat dijelaskan bahwa Septuaginta ini menerjemahkan ini sebagai ini dari yang aslinya adalah ini. Ya. Itu loh. Ya. Oke. Ya. Lalu kita mengatakan terus Ya. kalau lagi khotbah ini Ya. terus gimana kita? Ya enggak apa-apa. Karena memang Maria itu masih perawan dan juga masih muda. Itu simpel. Iya, tapi kan nggak ada hubungannya Maria di Matius 1, 2, 3 yang perawan dengan istrinya Yesaya di Yesaya 7:14. Kami enggak pernah percaya. Bapak istrinya tahu Yesaya. ada berapa ayat yang dikutip di seluruh PB yang dikutip dari PL? Bapak tahu berapa ayat? Enggak ingat. Hampir 1000 ayat, Pak. Ya, terus? Nah, artinya apa? Penulis PB ini terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh PL? Terinspirasi oleh Roh Kudus yang juga menginspirasi para penulis PL. PL yang Septuaginta. PL yang Apakah Septuaginta diterjemahkan berdasarkan inspirasi Roh Kudus? gini, makanya saya bilang tadi nih. Saya bilang tadi nih ya, perhatikan nih ya. Penulis daripada PL adalah Roh Kudus melalui orang-orang. Penulis PL ini PL yang mana nih? Septuaginta Seluruhnya atau tanah? Ibrani Enggak, Ibrani berarti tanah. Tanah. Oke, terus? adalah
Roh Kudus. Dan kemudian yang menerjemahkan pun atas pimpinan Roh Kudus. Terus yang meresensi terjemahannya atas inspirasi Roh Kudus juga, Pak? Semua atas inspirasi Roh Kudus. Yang meresensi juga? Yang mengubah dari Parthenos, Enneanis jadi Parthenos? Nah, gini loh ya. Persoalannya ada satu di sini yang kita tidak ketemu nih. Karena Kodondi itu mengasumsikan bahwa sebentar dulu ini saya belum selesai juga. Apanya enggak? Mengasumsikan apa? Mengasumsikan bahwa itu diubah oleh 3 orang itu. Terus? Kan begitu kan? Iya. Nah, iya. Saya udah bisa buktikan. Karena kita tidak punya asli daripada Septuaginta. Loh, makanya mestinya bertanya kepada Yahudi. Lu setuju nggak Septuaginta ini? Itu dulu nih. Karena perhatikan ya. Orang Yahudi, Pak, tidak ada yang mau, Pak, kalau dibaca Septuaginta. Dengerin dulu. Septuaginta itu diberikan untuk siapa? Septuaginta itu diperuntukkan sebenarnya untuk perpustakaannya Raja Ptolemy II. Ya. Dan diterjemahkan oleh orang Yahudi sendirilah. 2 kali lah. Ya, nah kita jangan kembali ke dasar tahun ini. Enggak, dasar itu penting juga Pak masalahnya. Iya, kan sama-sama sepakat sudah. Pokoknya sampai dengan abad kedua sebelum masih selesai. Oke, di situ dipegangkan gitu. Belum ada Kristen, Pak ya? Ya, belum ada Kristen. Terus? Pertanyaanku simpel. Orang-orang Yahudi membaca Septuaginta nggak? Enggak. Kata siapa? Yahudi waktu mana, itu, Pak? Waktu itu iya baca. Iya. Ya. Waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang sedang hidup di dalam budaya Helenisme. Nah, jadi itu namanya penerjemahan. Maka waktu Yesus membaca itu kitab suci di dalam Lukas, yang dibaca Yesus apa nih, Pak? Septuaginta. Yakin, Pak? Yakin. Jadi Yesus ngomong bahasa Yunani. Yesus ngomong bahasa Aram. Nah, terus kok bisa baca Septuaginta? Lu memang waktu itu yang dipakai Septuaginta? Berarti Yesus bisa bahasa Yunani? Bisa. Kenapa tidak? Yakin, Pak? Yakin. Nggak pernah ngomong Eli lama sabachthani, Pak? Eli sama ini bahasa Aram, itu betul. Nah, tapi apakah berani mengasumsikan? Eli lama sabachthani bukan Aram, Pak. Itu Ibrani, cuman dialek Syriak. Nanti ada satunya di Nanti yang di Markus baru itu Aram. Oke. Terus saya koreksi dulu nih, Pak, makanya. Sudah koreksi, aku mau bener kok. Udah, oke. Nggak apa-apa kan tadi bilang itu enggak, yang Aramai. satunya, aku mau yang satunya di Aramai. Eloi, ya. Udah. Terus? Nah, apakah kita berani buktikan ke saya bahwa Yesus bicara bahasa Yunani, Pak? Buktikan ke saya Yesus bicara bahasa Yunani. Iya. Minta bukti apa? Ayat. Enggak ada. Nah, berarti kalau Bapak tadi bilang Yesus membaca kitab Septuaginta, buktinya apa kalau bukan asumsi? Gini ya, kita mesti kembali dulu ke zaman itu, bahwa Lingua Franca itu adalah di dalam bahasa Yunani. Istilahnya bahasa internasional, mungkin hari ini bahasa Inggris lah. Sebagai rabi, dia pasti mempelajari semua bahasa. Hari ini saja, saya ini yang bukan tanda petik rabi lah ya. Rabi itu kan sana jadi pengajar. Dia pasti pelajari seluruh teks. Itu belum tentu, Pak. Tidak belum tentu. juga. Gimana caranya dia menjelaskan? Belum tentu, Pak. Rabi Yahudi belum tentu belajar bahasa lain untuk baca Tanakh. Ya itu setahu kalau belum tentu kan bisa, ya sama-sama setahu lah. Kita membahas sesuatu yang nggak ada dasarnya semua. Setahu saya juga pasti belajar harusnya. Oke, terus Pak. Nah iya, nah, jadi sehingga sebagai orang rabi, baik Paulus, apalagi Paulus pasti ngerti banget karena dia pernah jadi warga negara Romawi. Ya, karena internasional. Nah Yesus di dalam jajahan Romawi, di mana dia menjadi rabi, pasti dia akan belajar Septuaginta. Kenapa? Karena teks di dalam zaman itu dipegang oleh siapa? Kan nggak seperti hari ini beredar ya di WA juga ada. Yang beredar ya teks Yunani. Kenapa? Karena memang Helenisme ada di situ. Iya. Lalu kenapa kita mengasumsikan Yesus nggak ngerti bahasa Yunani? Itu kan juga asumsi semua. Nah kalau sudah begitu tuh menjadi dasar asumsi demi asumsi, spekulatif itu. Nah ya sama, kan Bapak juga spekulatif berarti kalau begitu. Nah iya, terus buat apa? Ketika Bapak mengatakan Yesus membaca Septuaginta, dari mana Bapak bisa mendapatkan dari kutipan yang dia baca waktu dia mengambil teks dicocokin, nah itu Septuaginta. Gitu loh. Yang mana? Dari? Waktu Yesus itu kan membaca satu teks itu loh. Iya. Maka dia mengambil satu teks itu. Iya. Seingat saya Septuaginta. Sekarang Bapak lebih setuju mana? Yesus membaca kitab Septuaginta atau Yesus membaca kitab gulungan-gulungan dalam bahasa Ibrani? Ini ngomongnya lagi di dalam bait suci loh, Pak.
Iya. Ya, di dalam bait suci ada nggak Rabi membaca kitab dalam bahasa Yunani? Ada nggak Pak? Yang mereka baca pasti bahasa Ibrani. Belum tentu. Karena ini orang buangan, baru pada pulang. Siapa yang buangan? Israel itu kan dibuang. Enggak, saya ngomongin Yesus nih. Loh, Yesus memang lahir di sana. Tetapi ini orang-orang itu kan semua sudah dipengaruhi oleh Helenisme. Sehingga yang berlaku adalah bahasa Yunani. Sehingga Septuaginta tentu di tempat itu se-familiar tanah. Itu loh maksud tuh. Se-familiar tanah, oke Pak. Iya. Ya. Tetapi apakah ada Rabi Yahudi di dalam bait suci? Yang kedua, baca kitab dalam bahasa Yunani? Ya mungkin ada, nggak dijelasin. Kenapa tidak? Sekarang Bapak pelajarin aja Rabi Yahudi di dalam bait suci sampai hari ini membaca gulungan tanah itu dalam bahasa apa Pak? Nggak ada yang baca dalam bahasa Yunani Pak. Persoalannya kan satu, karena kemudian setelah muncul kekristenan, orang Yahudi melihat bahwa ini pro-Kristen. Yang mana? Tanah itu apa? Septuaginta itu. Sehingga dia nggak mau baca. Tapi zaman itu belum ada kekristenan, ya dibaca. Masalahnya di mana? Nah, sekarang gini, kalau Bapak bilang pro-Kristen, ya memang pro-Kristen Septuaginta. Ya karena memang... Kalau nggak pro-Kristen, nggak mungkin jadi perjanjian lamanya Kristen, Pak. Nah, sekali lagi saya koreksi lagi. Nah, coba. Perjanjian lamanya Kristen itu tanah. Bukan. Tanah. Coba Bible versi apa yang perjanjian lamanya diterjemahkan dari tanah? Oh banyak. Nah, coba sebutin salah satunya. Aku lupa itu. Saya bisa cek nanti di sini. Coba cek. Nanti lain waktu kali ya. Nah, gini. Nggak ada Pak. Saya bisa katakan nggak ada. Ada. Nah, coba saya tunggu nanti Bapak kabarin saya. Saya kalau nggak salah itu yang versi NASB. Bible-nya Kristen, yang PL-nya diterjemahkan dari tanah. Saya minta versi apa? Gitu. PL-nya ya. PL-nya no. Aku nggak hafal soalnya semuanya versi dari yang ambil dari mana aja. Memang nggak ada. Tahu. Biasanya gini Pak, yang digunakan oleh Bible-nya Kristen untuk PL, ada yang menerjemahkan dari Septuaginta, ada yang menerjemahkan dari Biblia Hebrewica. Biblia Hebrewica ini bukan tanakh, tapi yang sudah diterjemahkan. Gitu. Loh, terus maksudnya yang makanya gini Pak. Ibrani yang mana terus? Makanya gini, kenapa di TB perempuan muda, kenapa di KJV virgin? Nah, itu pertanyaan saya. Itu buktinya. Ya itu aku bilang, tanya orang Yahudi yang menerjemahkan. Enggak, Bapak tinggal cek di terjemahan baru ini Pak, perjanjian lamanya diterjemahkan dari apa? Nah ini kembali ke situ ya harus satu-satu. Nih, saya sebutin aja Pak langsung. Coba, aku nggak bisa komentar kalau dalam hal ini. Mudah Pak ini Pak, nggak susah ini. Septuaginta menerjemahkan dari apa namanya? KJV perjanjian lamanya menerjemahkan dari Septuaginta. Nanti gini, nanti aku akan sedangkan TB menerjemahkan dari Biblia Hebraica oleh Rudolf Kittel. Nah, itu Pak. Nah, sekarang yang bukan dari ya udah tanah. jelas kan? Nah, terus maksudnya kodondi yang dari tanah itu yang apa? Nggak ada, Bible-nya Kristen nggak ada yang terjemahkan dari tanah, Pak. Loh, Biblia Hebraica itu dari apa? Loh, itu adalah Bible yang sudah diterjemahkan ulang ke dalam bahasa Ibrani. Bapak tahu Masoretik tahun berapa? Abad berapa? Masoretik teks ya, aku lupa sih itu abad kan. berapa coba Pak? Aku nggak ingat tuh sebentar, mesti cari yang itu. Abad 10 Pak, Masehi. Lah, gini, mas poinku tuh gini, ini menjadi berkembang lagi nih. Iya, memang harus berkembang Pak. Berkembang itu begini. Makanya biar sampai pagi Pak. Apakah hari ini, nah ini udah mau pulang. Apakah hari ini orang Yahudi juga memegang tanah yang dari awal? Itu loh poin. Enggak. Gitu. Nah iya makanya. Nah, iya. Kok meminta kita juga untuk memegang yang dari tanah dari Bapak awal? tahu nggak sekarang orang Yahudi pegang tanah yang versi mana? Ya aku udah tahu, aku bukan orang Yahudi. Iya Pak, makanya dari tadi kan saya tunjukin. Ini teks apa? Ini bukan tanakh yang diterjemahkan yang disusun tahun 450 sebelum Masehi, Pak. Terus? Ini adalah tanakh dari Masoretik. Yang abad 10 itu? Iya. Nah terus? Nah, terus? Aku disuruh mencari yang lebih tua dari ini gitu? Loh enggak. Saya cuma membuktikan bahwa di dalam Masoretik pun sendiri,
yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang sudah dipakai oleh Yudaisme. Iya. Ini aja perspektifnya berbeda dengan Septuaginta atau dengan Bible-nya Kristen. Loh ya memang. Loh iya, makanya kan jelas Persoalannya begitu. di mana? Karena kami itu, saya bilang tadi, kita itu tidak menganggap satu menjadi patokan standar yang paling benar. Persoalannya adalah Pak, Kristen memperkosa konteksnya Yahudi di dalam Tanakh. Itu kan menurut situ. Nah, menurut saya membuktikan. Saya meluruskan. Nah, saya sudah membuktikan tadi Pak. Iya. Saya sudah membuktikan bahwa menurut Yahudi Yesaya 7:14 itu untuk anaknya Nabi Yesaya. Menurut Yahudi Yesaya 96 itu adalah untuk Ahazia. Sebentar. Hezkia. Itu Menurut Yahudi Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel. Nah. Menurut Kristen Yesaya 7:14, Yesaya 96, Yesaya 53. Ini yang persoalan ini dari semuanya untuk Yesus. Ini yang persoalan dari Kodondi bahwa selalu merujuk kepada Yudaisme untuk menilai kekristenan. Kenapa, Pak? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa saya merujuk ke Yudaisme? Kira-kira kenapa? Ya karena nggak setuju dengan kekristenan. Bukan. Karena kitab ini adalah milik Yahudi. Loh, saya udah jelasin dari awal bahwa kekristenan pun lahir dari orang Yahudi, rabi yang namanya Yesus sama Paulus. Saya tanya tadi Pak, ajaran Yesus sama ajaran Paulus sama enggak? Kalau Bapak cuma mengatakan sama ya enggak, tapi connected. Lah kalau enggak sama, lah terus Bapak ngikutin yang mana? Dua-duanya benar. Nah, sekarang kalau Bapak Kan ngikutin dua-duanya benar, iya. Di mana Yesus ada ngajarin dosa waris? Loh, yang tidak diajarkan, ingat ya, Yesus waktu itu sedang mengajarkan ke mereka. Jadi kalau Yesus menggunakan Mazmur, dia juga percaya, dia juga harus setuju ada waris itu. Tapi dari soal dosa waris lain lagi, pengertiannya kita beda kok. Mazmur 51 bukan dosa waris, Pak. Dosa waris itu dari mana sih? Kan tadi udah saya jelasin. Dari Paulus itu. Dari Paulus. Yang ini mana? Pak, ini. Ini terakhir ya? Ya. Setengah 10. Paulus setengah 10. Oh, aduh. Belum jam 5, Pak. Bapak baca kisah, sebentar. Roma 5:12. Ijen aku repot banget nih karena anyar ke HP nih, jadi ini ora. Loh, ini udah ngomong dosa waris kok. Coba baca, Pak. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Iya, menjalar kepada semua orang. Nah iya, melalui satu orang ketularan. Iya, itu kan disebut original sin. Bukan, lain lagi. Pengertiannya beda lagi. Apa, Pak? Jadi kita banyak memakai istilah-istilah yang kita berbeda. Original sin itu nanti dalam psikologi ya, misalnya si Philip Zimbardo dia mengatakan gini, di dalam diri manusia itu ada bibit evil. Terus? Yang tinggal menunggu waktunya, maka dia akan berkembang. Gitu. Itu dulu lah. Terus? Beda lagi penjelasannya. Enggak, hubungannya apa, Pak? Gitu, hubungannya apa? Loh ya, enggak seperti yang diomongin di sini. Bahwa kerusakan Adam, ya, tanda petik lah ya, tanda petik ya. Karena kalau manusia itu, yang sempurna itu rusak gitu. Nah, waktu rusak melahirkan DNA yang rusak. Gitu. Terus kalau begitu, berarti kan Bapak setuju dengan Paulus bahwa karena manusia sudah dosa, makanya tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Makanya perlu ditebus dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Betul kan, Pak? Ya. Itu ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Yesus. Di mana, ayat mana, Pak? Saya udah itu panjang lagi. Saya udah pegang ini nih kalau Bapak sebut ayat nih. Iya, gini loh ya. Jadi Yesus mengatakan ketika berkata, kamu tahu, aku akan menderita dan disesah. Waktu yang tadi kita ngomong itu artinya merujuk kepada apa? Merujuk kepada tipologi, merujuk kepada simbol, bahwa kehidupan orang dibenarkan di hadapan Allah dengan motong domba. Lah itu kemudian yang di dalam Ibrani itu. Nah, Yesus sudah menyatakan dengan Ibrani kan bukan perkataan Yesus. Iya, Yesus sudah menyatakan dengan bahasa kiasan. Kan dia mengatakan aku menggunakan bahasa kiasan, perumpamaan, karena memang tidak semua akan diselamatkan. Terus? Simpelnya gitu. Enggak, yang ayat yang Yesus mengajarkan atau memberikan ayat perumpamaan bahwa dia memang harus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, itu di mana, Pak, ayatnya? Yesus, secara literal gitu. Mau pakai perumpamaan pun boleh, Pak.
Loh ya itu. Yang mana? Dia berbicara tentang tadi, dia akan mati dan bangkit lagi itu loh yang tadi diomongin itu. Ayatnya di mana coba? Loh ya tadi kan sudah kita baca. Yang mana? Bahwa Lukas Mesias, 24:46. iya Mesias akan mati, menderita dan sebagainya. Gitu. Itu yang disebut tertulis di kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Ya. Ada nggak Pak di seluruh perjanjian lama kalimat seperti itu, Pak? Karena aku udah jelasin tadi, makanya lompat lagi ke sana ke sini. Enggak, karena gini Pak. Kalau literal enggak ada. Tunggu. Nah, tipologi makanya, aku ngomong. karena di situ tertulis, Pak. Kalau tidak ada kata tertulis, saya tidak akan minta ayatnya. Tertulis itu bukan literal maksudnya. Literal. Tetapi ditulis secara majas. Enggak, Bapak secara harus, kisah. enggak, Itu. Bapak harus bisa bedakan yang namanya tersurat dan tersirat. Nah, kalau tertulis itu tersurat atau tersirat, Pak? Karena tidak digunakan istilah tersirat dan tersurat. Makanya. Tertulis karena dia menjelaskan dalam seluruh perjanjian lama bahwa Mesias harus mati, menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Di mana ada kalimat seperti itu, Pak? Kalau tertulis. Gitu. Tertulis berarti Kalau dia ngomong, dia mulai ter- menjelaskan. Kalau tertulis itu berarti tersirat atau tersurat, Pak? Bisa tersirat, bisa tersurat. Karena tersirat maupun tersurat semua tertulis. Oke, sekarang di mana Yesaya 53 mengatakan dia Jangan akan bangkit hari Yesaya ketiga? 53. Nggak ada. Oke, Yesaya berapa? Yunus. Yunus mana? Hari ketiga Ada nggak bangkit. kata Mesias pada Yunus? Tidak. Nah, tidak ada. Nah kan aku ngomong tadi, bicara soal mesianik. profetik. Berarti itulah yang saya sebut tadi, Kristen memperkosa konteksnya Yahudi. Bukan. Itu kan menurut Kodondi. Menurut saya, Kristus meluruskan. Meluruskan apa? Tafsiran dari Yahudi. Mana yang ada? waktu itu. Yesus menulis apa, Pak? Yesus meluruskan tafsiran Yahudi terhadap perjanjian lama. Menurut siapa? Menurut Kristen. Menurut penulis 4 gospel kan? Iya. Nah, iya. siapa penulis 4 gospel? Ya Matius, Markus, Lukas ya. Ya Matius. Siapa yang pertama kali menyebut ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Pak? Kapan? Maksudnya? Siapa orang Kristen pertama kali menyebutkan nama-namanya itu. kitab ini adalah tulisan ya, itu kan Matius? Bapak Gereja. Siapa, Bapak Gereja. Bapak Gereja itu kan mencatat semua itu diturun-temurun, itu yang disebut dengan paradosis. Tradisi kan, Pak? Ya. Siapa, Pak? Bapak Gereja yang pertama menyebut ada Matius, Markus. Aku lupa. Siapa Bapak Gereja yang menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Itu baru ada di abad kedua, Pak. Aku lupa emang. Iya, tapi Santo Papias, 130 Masehi. Terus Santo Irenaeus. Persoalannya apa? Berarti yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa sebenarnya? Ya sesuai dengan Bapak Gereja, ya Matius, Markus, Lukas. Berarti atribusi kan, Pak? Gini, Apa? kita harus mengerti dulu bahwa gereja itu penulisan surat dan pengajaran-pengajaran itu, kalau Lukas kan agak jelas ya. Tradisi, Lukas, masih ya, tradisi. Lukas adalah tabibnya Paulus Ya, dan ya, teman gitu. seperjalanan Paulus. Ya jadi itu masalah teks itu kalau dipertanyakan begitu, ya kita akan mengatakan ya itu secara tradisi yang Tradisi, dipelihara oleh ya. Bapak Gereja hari ini. Gitu. Tradisi. Berarti kan saya tanya, berarti itu atribusi kan, Pak? Ya bolehlah. Oke. Nah, sekarang kalau atribusi, Pak. Yesus lahirnya tahun berapa, Pak? Yesus lahir tahun berapa itu bahkan sama Kristen sendiri masih berdebat. Yang Bapak tahu tahun berapa? Ada yang bilang abad 4 sebelum Masehi, ada yang bilang abad 8 sebelum Masehi. 8. Abad. Tahun. 6 kali, Pak. Tahun. Ya makanya antara 4, 8 sampai 4 gitu. Kalau begitu, yang 16 sebelum Masehi, yang 16 Masehi, Roh Kudus yang mana, Pak, yang menginspirasi penulis yang Kalau Matius dan berbicara Lukas? soal tanggal, kita tidak ngomong itu Roh Kudus karena kita melihatnya sebagai relatif. Kalau begitu, berarti kalau Bapak bilang begitu, berarti tidak semua tulisan yang di sini inspirasi Roh Kudus, dong, Pak? Semua. Kalau semua, Yesus lahirnya tahun berapa yang benar? Nggak ditulis. Nggak ditulis, tapi saya bisa tunjukin ke Bapak ini. Ya udah, ayo. Kalau saya semuanya pakai buku, Iya, Pak. soalnya seluruh buku-buku yang di itu, yang kode di Ini bukunya dari Kristen semua loh, Pak. Iya, Bible. Kristen yang gimana? Enggak, nih Bible semua loh, Pak. Sebentar, Pak, ya. Kristen gimana? Kristen sesat ya dipakai, Kristen apa ya dipakai, ya campur aduk, gado-gado dicampur capcay, rasanya orang karuan. Bapak mau bilang sesat dari mana? Ya. Ini mah tergantung siapa penulisnya. PKI nek diomongi dari anaknya Aidit beda kalau dari Makanya saya tanya, Soeharto. tadi kan saya tanya, sebenarnya 66 kitab Bapak, itu ada nggak di 66 kitabnya Katolik? ada loh. Nah, berarti sama kan?
Terus Bapak mau bilang Katolik sesat, tapi kitabnya Bapak pakai yang 66. Loh, sesat itu kan bukan karena kitabnya, Ya, tafsirnya. Lo gimana sih? Loh, oke. Sesat itu apa? Kitabnya lo lucu. Loh, Kalau kitabnya Bapak beda, kan tadi ngomong, ini saya mau tunjukkan dari kitab orang Kristen sendiri. Ya, terus gimana? Ya. Yesus ini tahun kelahiran Yesus. Oke, 6 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ini sebelum Masehi, ini Masehi. Yesus mungkin tahun Yesus lahir. Gini. Poin Pak saya Dodi, cuma gini, Pak. Pak Dodi, gini, perhatikan ini. Seluruh tulisan ini bukan firman Tuhan. Oke. Simpel aja. Kalau 1 Yohanes Itu 5 ayat 7 itu penjelasan. firman Tuhan bukan, Pak? Seluruhnya firman Tuhan. 1 Yohanes 5:7. Apapun. Oke, saya tunjukin ini, Pak. Yang tanda kurung. Ya. Nah iya, lu udah baca dari tadi. Lah iya firman Tuhan bukan, Pak? Kalau Firman tanda kurung. Tuhan. Oke. Saya tunjukin, Pak. Iya, ada tulisannya, Pak. Ini sisipan dan sebagainya. Bukan sisipan lagi, Pak. Pasti tidak asli. Alah, itu nggak bisa memastikan. Yang memastikan dong, dapet pegang aslinya kok memastikan. Sekarang, makanya saya balik tanya lagi, Pak. Ketiga kali saya tanya. 66 kitab Bapak di TB sama nggak dengan 66 yang ada di Katolik? 66, ya sama lah Nah, tuh. kalau sama, sedangkan yang menyusun ini bisa mengatakan ini pasti tidak asli. Maksudnya gimana sih? Bapak baca ini. Di dalam Bapak baca ini. tidak. Ini catatan kaki daripada satu Iya, Yohanes 5:7. ini pelajaran kuno dasar. Kita sudah tahu dari kapan-kapan tidak ada di Oke. dalam catatan yang ada sekarang. Oke. Bukan berarti itu tidak ada. Berarti saya tanya, itu firman Tuhan bukan, Pak? Yang mana? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak asli gitu. Kok tidak asli? Lah itu Mana? tulisannya pasti tidak asli, Pak. Bapak baca yang bagian terakhir ini. Bapak baca bagian. Karenanya bagian ini pasti tidak Asli. asli. Pertanyaan saya. Yang nulis ini firman Tuhan bukan? Kalimat itu Bukan. firman. Ya Ini sudah. catatan kaki. Ya sudah. Lah Nggak usah iya. diusingin. Berarti kalau dia menulis yang ini tidak asli. Mungkin dia salah. Pertanyaan saya, Mungkin dia salah. Udah gampang aja. loh, ada kemungkinan nggak Bapak ini salah? Enggak. Gimana enggak? Ya, kok firman Bapak Tuhan. mempelajari nggak ini di Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus ada atau enggak? Kan sudah jelas di sini. Nah, sudah jelas. bahwa Benar apa tidak salah nih? ada, tidak berarti di dalam aslinya enggak ada. Gitu loh. Poinnya Asli cuma yang itu. mana yang ada, Pak? Saya mau tanya. Enggak ada aslinya. Nah, memang nggak ada. Ya sudah. Ya sudah, Kalau berarti tidak ada aslinya. Berarti kalau di aslinya tidak ada, berarti memang benar ini pasti tidak asli. Aslinya enggak ada maksud saya. Oke. Aslinya itu enggak ada. Aslinya nggak ada. Sekarang Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrinus ada nggak, Pak, ayat ini? Tidak Ini ya. ada. Gini, Kok Dondi. Vaticanus, Sinaiticus itu bukan kodek. Kodek, Pak, itu, Kanon, Pak. sebentar. Bukan Kodek, ya? kodek kanon. Itu- Maksudnya kanon oke. itu ini loh patokan, enggak. Itu hanya salah Sekarang satu Bapak teks-teks. bilang bukan kodek kanon, di Bible versi mana? Nah, Lah, ini kalau loh. Bapak bilang itu bukan kodek kanon, itu adalah di versinya Bible Ya wis liwat ngesuk maning. Bible yang konservatif, Pak. Gini, besok lagi kita akan bahas. Di NIV ada nggak, Pak? 1 John 5:7. Ada yang ada yang enggak. Aku Nggak udah ada. enggak semua Nggak Alkitab ada. aku punya. Aku